Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Suci Fadilah dari Prodi Pendidikan Informatika. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas dari media pembelajaran yang diampu oleh Pak Beni, yaitu tentang mereview 3 media pembelajaran, yaitu ada Classroom, Canva, dan Rumah Belajar. Baik, kita akan masuk ke Classroom. Classroom adalah platform pembelajaran online yang dikembangkan oleh Google. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan beserta cara penggunaannya. Yang pertama, ada kelebihan integrasi dengan Google Workspace memudahkan pengguna untuk mengakses semua layanan Google seperti Drive, Docs, Sheets, dan lainnya. Yang kedua, yaitu ada kolaborasi yang mudah, memungkinkan guru dan siswa untuk bekerja sama secara real time pada dokumen, presentasi, dan tugas. Berikutnya yaitu ada pengelolaan tugas. Guru dapat dengan mudah membuat dan mendistribusikan tugas kepada siswa, serta melacak kemajuan mereka. Yang keempat, ada kontrol. Pengaturan. Guru dapat mengelola pengaturan kelas seperti mengatur akses, menetapkan peran, dan meninjau aktivitas siswa. Yang kelima yaitu ada pemantauan dan umpan balik. Memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa melalui komentar dan penilaian. Nah, berikutnya yaitu kita masuk kepada kekurangan dari Classroom. Yang pertama yaitu ada keterbatasan fungsi. Classroom memiliki keterbatasan dalam beberapa fitur yang tersedia dibandingkan dengan platform pembelajaran online lainnya. Yang kedua yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Pengguna internet perlu koneksi internet yang stabil untuk mengakses dan menggunakan Classroom secara efektif. Ya, berikutnya yaitu ada kurangnya fitur interaktif. Classroom mungkin kurang dalam fitur interaktif yang dapat mengakibatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu keterbatasan penyesuaian. Nah, meskipun dapat disesuaikan dalam beberapa hal, Classroom mungkin tidak memiliki tingkat penyesuaian yang sama dengan platform pembelajaran yang lebih canggih. Nah, yaitu ada selanjutnya yaitu adalah cara penggunaannya. Yang pertama tuh membuat kelas. Guru dapat membuat kelas baru dengan menetapkan nama, deskripsi, dan pengaturan lainnya. Untuk cara yang kedua yaitu menambahkan siswa. Guru dapat mengundang siswa ke dalam kelas dengan memberikan kode atau dengan mengundang mereka secara langsung melalui email. Nah, yang ketiga yaitu membuat dan mendistribusikan tugas. Guru dapat membuat tugas, mengunggah materi, lalu mendistribusikannya kepada siswa. Siswa dapat mengumpulkan tugas mereka melalui Classroom. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik. Guru dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa melalui komentar atau menampilkan nilai pada tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa. Yang kelima yaitu memantau kemajuan siswa. Guru juga dapat melacak kemampuan siswa, melihat tugas yang sudah dikumpul, dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Nah, itu adalah cara-cara dari penggunaan Classroom. Nah, berikutnya adalah platform Canva. Nah, platform ini yaitu desain grafis yang populer dengan berbagai fitur. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan beserta cara penggunaannya. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Canva dirancang dengan antar muka yang intuitif, membuatnya mudah digunakan bahkan bagi pemula yang baru belajar. Dua yaitu beragam template, menyediakan ribuan template yang siap digunakan untuk berbagai keperluan desain seperti poster, brosur, kartu ucapan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada berbagai grafis dan elemen, menyediakan berbagai grafis ikon, gambar, dan elemen lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain. Yang keempat yaitu ada memungkinkan kolaborasi tim dalam desain dengan fitur yang berbagi dan komentar. Yang kelima yaitu ekspornya mudah. Canva memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengunduh
desain dalam berbagai format file seperti JPEG, PNG, dan PDF. Yaitu kita langsung masuk ke kekurangan. Yang pertama yaitu keterbatasan fungsionalitas. Meskipun cukup kuat, Canva mungkin memiliki keterbatasan dalam beberapa fitur yang tersedia dibandingkan dengan perangkat lunak desain profesional. Yang kedua yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Nah, diperlukan koneksi internet yang stabil untuk menggunakan Canva secara efektif, terutama saat mengakses template dan menyediakan desain. Yang ketiga yaitu ada keterbatasan kostumisasi. Seperti pengguna mungkin merasa keterbatasan dalam kostumisasi desain mereka karena fitur yang tersedia di Canva. Nah, yang keempat yaitu akses terbatas pada konten premium. Beberapa elemen dan fitur mungkin hanya tersedia dengan berlangganan versi premium Canva. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara penggunaannya. Yang pertama, membuat akun. Pengguna perlu membuat akun Canva terlebih dahulu dengan email atau media sosial mereka. Yang kedua yaitu pilih template. Setelah memasukkan, pengguna dapat memilih template yang sesuai dengan jenis desain yang ingin mereka buat, atau mereka dapat memulai dengan desain kosong. Yang ketiga yaitu edit design. Pengguna dapat menyesuaikan desain dengan menambahkan teks, gambar, grafik, dan elemen lainnya. Mereka dapat mengubah font, warna, ukuran, dan elemen sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu ada kolaborasi tim. Jika bekerja dalam tim, pengguna dapat mengundang orang lain untuk berkolaborasi dalam desain dan memberikan umpan balik. Nah, yang kelima yaitu ada menyimpan atau mengunduh. Setelah selesai, pengguna dapat menyimpan desain mereka dalam akun Canva atau mengunduhnya dalam berbagai format file. Nah, itulah cara-cara penggunaan dari Canva. Begitu juga dengan kekurangan dan kelebihannya. Nah, berikutnya kita masuk ke rumah belajar. Nah, rumah belajar adalah platform pembelajaran online yang disediakan oleh Kementerian Pemerintahan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangannya beserta cara penggunaannya. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu kelebihan. Konten pembelajaran resmi rumah belajar menyediakan konten pembelajaran yang dikurasi secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, yang kedua yaitu adanya beragam mata pelajaran. Platform ini menyediakan berbagai mata pelajaran termasuk pelajaran dasar hingga menengah. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas waktu. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun mereka mau, memberi fleksibilitas dalam belajar. Nah, yang keempat yaitu dukungan gratis. Rumah belajar biasanya tersedia secara gratis untuk siswa, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Nah, yang kelima yaitu monitoring kemajuan. Guru atau orang tua dapat memantau kemajuan belajar siswa melalui platform ini. Nah, kita masuk ke kekurangan aplikasi ini, yaitu yang pertama keterbatasan interaktivitas. Rumah belajar mungkin kurang dalam fitur interaktif dibandingkan dengan platform pembelajaran online lainnya. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan dalam kostumisasi. Siswa mungkin memiliki sedikit ruang untuk menyesuaikan pengalaman belajar mereka sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Nah, yang ketiga yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Dibutuhkan koneksi internet yang stabil, mengakses dan menggunakan rumah belajar secara lancar. Nah, kita masuk yang keempat yaitu tidak ada kolaborasi langsung. Platform ini mungkin kurang dalam fasilitas untuk kolaborasi langsung antara siswa dan guru. Nah, kita masuk ke cara penggunaannya. Nah, yang pertama yaitu mendaftar atau masuk. Siswa atau guru perlu mendaftar atau masuk ke akun mereka di platform rumah belajar. Yang kedua yaitu pilih mata pelajaran. Setelah masuk, pengguna dapat memilih mata pelajaran yang tingkat pendidikannya yang ingin mereka pelajari. Yang ketiga yaitu akses materi pembelajaran. Pengguna dapat mengakses berbagai materi pembelajaran seperti teks, video, dan latihan sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih. Yang keempat yaitu belajar dengan mengerjakan latihan. Siswa dapat belajar dari materi yang disediakan dan mengerjakan latihan untuk menguji pemahaman mereka. Nah, yang kelima yaitu memantau kemajuan. Guru atau orang tua dapat memantau kemajuan belajar siswa melalui laporan yang disediakan oleh platform. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan
beserta cara penggunaan dari media pembelajaran yang saya review. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.